Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-82. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni itu pun kemudian menduga bahwa mereka pasti telah menyembunyikan kuda mereka atau sengaja mereka menuntun kuda-kuda mereka sebelum mereka menemukan tempatnya. Tetapi ia tidak sempat berpikir tentang kuda. Ia kini harus bersikap menghadapi hantu-hantu yang melampaui kebiadaban hantu karautan yang pernah menggemparkan seluruh Tumapel. Yang terdengar kemudian adalah sisa-sisa nada tertawa Empu Soto. Kemudian katanya pula, "Sebenarnya aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu Mahendra, bahwa dengan mengikutimu, ternyata kau telah menunjukkan kepada kami di mana Mahesa Agni bersembunyi. Nah, karena kau telah menghina perguruanku, maka sekarang aku terpaksa berbuat sesuatu atasmu. Karena itu, supaya aku tidak merubah rencanaku dengan rencana lain yang lebih dahsyat, marilah ikuti aku ke tempat kudaku aku tambatkan sebelum aku mengikutimu dengan berjalan kaki. Sebab menurut perhitunganku, Agni yang mimpi membuat bendungan itu pasti akan tertarik perhatiannya pada jeram-jeram ini. Ternyata perhitunganku benar, sehingga aku tidak menyimpan kuda itu terlampau jauh." Sekali lagi Mahendra menggeram. Kata-kata itu benar-benar merupakan penghinaan baginya. Karena itu jawabnya lantang. "Jangan banyak bicara, tikus tua. Kalau kau mau membunuh Mahendra, bunuhlah dengan cara yang kau sukai. Tetapi jangan mencoba menakut-nakuti aku dengan segala macam kata-kata yang bagiku tak akan berarti." Empu Soto mengerutkan keningnya. Tampaklah alisnya yang tebal bergerak-gerak. Sekali-sekali ia mengerling kepada Mahesa Agni. Namun kemudian kembali ditatapnya wajah Mahendra. Kau terlampau kasar. Seharusnya kau mati dengan cara yang lain." Empu Soto itu kini sudah tidak tertawa lagi. Bahkan kemudian katanya kasar kepada kedua muridnya. "Ayo, apa yang kalian tunggu? Tangkap Mahesa Agni. Biarlah anak ini aku selesaikan." Kedua murid Empu Soto itu terkejut dan dada Mahesa Agni pun berdesir. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia harus melawan dengan segenap kekuatan yang ada padanya. Untuk menghadapi kedua lawannya, Mahesa Agni tidak boleh kehilangan waktu. Sebab kecuali mereka hadir pula guru mereka, Empu Soto yang pasti memiliki banyak kelebihan dari kedua muridnya. Sudah tentu ia tidak akan dapat membiarkan Mahendra mengalami bencana pula. Karena itu, maka tidak ada pertimbangan lain daripada segera membinasakan lawan-lawannya. Demikianlah, maka diam-diam Mahesa Agni memusatkan segenap kekuatan lahir dan batinnya. Tanpa bersikap disusulnya getaran-getaran di dalam dadanya. Dialirkannya segenap kekuatannya ke dalam telapak tangannya. Sementara itu ia mendengar Jundaka tertawa. Meskipun tidak setajam suara gurunya, namun suara itu pun benar-benar telah menyakitkan hati Mahesa Agni. "Kuda Sempana," berkata yang menamakan diri Mbau Rekso Kali Elu itu. "Kali ini jangan lepas lagi. Kita akan dapat melepaskan dendam kita sekehendak hati. Kalau anak itu telah kami ikat kaki dan tangannya, maka
kita akan mendapatkan permainan yang mengasihkan. Kuda Sempana menganggukkan kepalanya, tetapi mulut pada wajahnya yang selalu gelap itu sama sekali tidak tertawa, tersenyum pun tidak. Namun ialah yang mendekat lebih dahulu sambil bergeremeng. Agni, berapa kali kau menggagalkan rencanaku untuk dapat memiliki Gen Dedes? Kalau bukan kau yang selalu menghalangi, maka aku tidak akan mengalami nasib sejelek sekarang ini. Aku tidak perlu menyangkutkan kepentinganku dengan aku yang ternyata curang. Ternyata aku sendiri mempunyai pamrih atas gadis itu. Nah, jangan menyesal sekarang. Sudah jauh terlambat. Terimalah nasibmu yang jelek sebagaimana nasibku sendiri. Mahisa Agni sama sekali tidak menjawab. Ketika dengan sudut matanya ia memandangi wajah Mahendra, dilihatnya wajah anak muda itu menjadi tegang. Ternyata Mahendra sama sekali tidak memperhatikan dirinya sendiri, dan Empu Soto perhatiannya sama sekali tercurah pada Mahisa Agni. Sekali lagi terdengar gigi Mahisa Agni gemertak. Ketika ia melihat kuda Sempana bergerak, maka dituntaskannya segenap getaran di dalam dadanya. Kini ia tinggal memerlukan dorongan untuk melepaskan puncak kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya, sebab ia sudah tidak melihat kemungkinan lain. Dengan demikian, ia mengharap segera dapat mengurangi satu lawannya untuk kemudian menghadapi lawan yang jauh lebih kuat daripadanya. Meskipun sesaat Mahisa Agni menjadi bimbang untuk dengan tiba-tiba saja mempergunakan puncak ilmu pada gerak yang pertama, namun diamatinya perjuangannya yang akan menjadi jauh lebih berat dari setiap perjuangan yang pernah dilakukan melawan Empu Soto. Kuda Sempana dan Cundaka pun kemudian berjalan semakin dekat. Kedua wajah itu bagaikan bumi dan langit. Kuda Sempana memandang Mahisa Agni dengan penuh dendam dan gejolak kemarahan. Sedang orang yang menamakan dirinya Mbau Rekso Kali Elo itu masih saja tertawa penuh hinaan. Namun keduanya bagaikan wajah-wajah hantu yang haus melihat maut. Tetapi tiba-tiba kuda Sempana dan Cundaka tertegun. Sesaat mereka justru diam mematung saja. Baru kemudian disadarinya bahwa bahaya maut justru telah mengancam mereka. Dalam gerak yang cepat secepat tatit, mereka melihat Mahisa Agni menyilangkan kedua tangannya di muka dadanya, hanya sesaat sebagai unsur daya penggerak dan pelontar kekuatannya. Sesaat kemudian, anak muda itu telah meloncat dengan dahsyatnya sambil mengayunkan tangannya dalam gerak pelepasan kekuatan puncaknya. Aji Gundala Sosro mengarah kepala kuda Sempana. Bukan main terkejut kuda Sempana dan Cundaka. Loncatan itu sedemikian cepatnya sehingga sama sekali tak memberi mereka waktu untuk berbuat sesuatu. Apalagi kuda Sempana, ia melihat Mahisa Agni seolah-olah anak panah yang meluncur seperti tatit menyambarnya. Ia tidak dapat berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. Tak ada waktu baginya untuk membangunkan kekuatan Aji Kalabama untuk mengimbangi kekuatan Aji lawannya. Meskipun seandainya kekuatan kedua Aji itu kurang seimbang, namun ia pasti tidak akan dapat dilumatkan oleh lawannya. Tetapi ia tidak mempunyai kesempatan itu. Satu-satunya usaha yang dapat dilakukan adalah mengelak dan meloncat jauh-jauh. Namun Mahisa Agni pasti akan memburunya dan kemudian memukul tengkuknya sehingga tulang lehernya akan terpatahkan. Meskipun demikian,
Kuda Sempana masih juga berusaha. Dengan kecepatan yang mungkin dilakukan, ia melontar ke samping untuk mencoba menghindarkan diri dari sambaran maut di tangan Mahesa Agni. Mahesa Agni melihat gerak lawannya. Cepat ia menggeliatkan dan sekali lagi menyentuh tanah dengan kakinya, sehingga geraknya pun berubah arah. Ia benar-benar ingin membinasakan kuda Sempana untuk segera dapat melakukan perlawanannya atas lawan-lawannya yang tinggal dan yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri meskipun berdua dengan Mahendra. Kuda Sempana terkejut melihat perubahan sikap Mahesa Agni. Sekali lagi ia melihat maut menyambarnya. Karena itu, maka sekali lagi ia terpaksa menghindar. Kuda Sempana itu kemudian menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali menjauhi Mahesa Agni. Namun yang sama sekali tidak mereka sangka-sangka, ketika sekali lagi Mahesa Agni menjejakkan kakinya di tanah dan melontarkan diri mengejar kuda Sempana, ia melihat sebuah bayangan yang melontar cepat sekali di hadapannya. Demikian cepatnya sehingga Mahesa Agni tidak sempat menghentikan dirinya sendiri. Dalam keadaan yang demikian itulah, maka Mahesa Agni dengan menghentakkan giginya menyambar bayangan itu dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang telah dipenuhinya dengan kekuatan yang disebutnya Gundala Sosro. Terjadilah suatu benturan yang sangat dahsyat. Bayangan itu tergetar, namun tetap tegak di tempatnya. Sedang Mahesa Agni sendiri terpental surut beberapa langkah. Terdengar tubuhnya terbanting jatuh di tanah, dan terdengar pula ia mengeluh tertahan. Ternyata ayunan tangan Mahesa Agni itu telah membentur tubuh Empu Sodo, guru kuda Sempana. Betapapun juga ia tidak dapat melihat muridnya dihancur lumatkan di hadapan hidungnya. Meskipun ia sekedar seorang guru upahan yang mengajar muridnya bukan karena keyakinannya, namun hubungan yang telah terjalin sedemikian lamanya antara dirinya dan muridnya itu telah mendorongnya untuk mencoba menyelamatkannya. Ketika ia melihat Mahesa Agni berdiri saja seperti patung melihat wajahnya yang tegang, melihat cahaya matanya yang bergetar dan dadanya yang menggelombang, maka Empu Sodo yang sudah kenyang melihat hitam putihnya berbagai macam ilmu segera menyadari bahaya yang sedang disusun oleh anak muda itu. Karena itu, maka ia tidak melepaskan kesiagaan seandainya muridnya menjadi lengah. Dan ternyata hal itu terjadi. Muridnya hampir saja dapat dibinasakan oleh anak muda yang akan ditangkapnya. Karena itu, maka ia tidak dapat membiarkannya. Segera ia meloncat memotong gerakan Mahesa Agni yang sedang mengejar kuda Sempana yang mencoba menghindari lawannya sambil berguling-guling di tanah itu. Benturan yang terjadi itulah yang kemudian telah melemparkan Mahesa Agni. Betapa dahsyat ilmunya, namun ia masih belum mampu melawan keteguhan ilmu Empu Sodo. Meskipun Empu Sodo tidak menyerangnya, namun benturan itu telah menghentakkan kekuatan Mahesa Agni sendiri, sehingga ia tidak mampu untuk menjaga keseimbangannya. Bahkan dadanya seakan-akan diketuk oleh suatu kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga terasa sesaat nafasnya menjadi sesak. Mahendra melihat apa yang terjadi itu dengan getaran yang dahsyat di dadanya. Sesaat ia hanya dapat mengikuti peristiwa yang terjadi sedemikian cepatnya itu dengan matanya. Tubuhnya sendiri seolah-olah terpaku sehingga untuk sesaat ia tetap berdiri saja mematung.
Baru kemudian setelah ia melihat Mahesa Agni berguling di tanah, disadarinya apa yang telah terjadi. Ia melihat bahaya tidak saja mengancam Mahesa Agni, tetapi akan mengancam dirinya sendiri. Karena itu, maka segera ia bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ia ingin berbuat seperti Mahesa Agni, langsung menyiapkan ilmu puncak di tangannya, sehingga setiap waktu ia akan dapat mempergunakannya. Meskipun ilmu itu belum dikuasai sesempurnanya, namun ia sudah mampu mempergunakan untuk menjaga dirinya. Tetapi apa yang dilihatnya telah menggetarkan dadanya. Ketika ia sedang mencoba menyusun ilmunya, tiba-tiba ia mendengar Empu Sodo tertawa dengan nada tinggi yang menyakitkan hati. Namun yang lebih mencemaskannya adalah tiba-tiba saja orang yang menamakan dirinya Mbau Rekso Kali Elo yang melihat Mahesa Agni terbanting di tanah dan belum mampu bangkit berdiri, segera ingin mempergunakan kesempatan itu. Dengan cepatnya ia meloncat menyerang Mahesa Agni yang masih terbaring di tanah. Mahendra tidak dapat membiarkannya terjadi. Cepat ia mengambil sikap. Ia mengurungkan niatnya untuk membangkitkan ilmunya. Tetapi segera ia pun meloncat secepat Cundaka meloncat. Langsung dengan kakinya ia melontarkan serangan ke arah lambung Mbau Rekso Kali Elo. Cundaka terkejut melihat kesiagaan Mahendra itu. Karena itu, segera ia menggeliat dan mencoba menghindari serangan itu. Dengan sebuah hentakan di tanah, Cundaka berhasil melontarkan ke samping menghindari serangan Mahendra yang meluncur secepat kilat di sampingnya. Demikian kaki Mahendra berjejak di atas tanah. Cepat-cepat ia memutar tubuhnya siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi ternyata Cundaka belum menyusulnya dengan sebuah serangan balasan. Meskipun Mahendra melihat sikap orang yang menamakan dirinya Mbau Rekso Kali Elo itu sebagai suatu sikap yang berbahaya, namun ia masih berada di tempatnya. Ternyata gurunya, Empu Sodolah yang telah mencegahnya. Kini yang terdengar adalah suara tertawanya yang melengking menyakitkan telinga. Di antara suara tertawanya terdengar ia berkata, anak-anak muda yang perkasa, meskipun kalian tidak berasal dari satu perguruan, namun kalian ternyata memiliki kemampuan yang cukup untuk saling bekerja bersama-sama. Mahendra tidak menjawab. Ia menarik nafas ketika ia melihat Mahesa Agni telah berdiri lagi. Sekali-sekali dikibaskannya tangannya dan diaturnya pernafasannya. Agaknya Mahesa Agni telah berhasil mengurangi perasaan sakitnya dan perlahan-lahan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya telah mampu untuk bangkit kembali. Empu Sodo itu masih tertawa, meskipun semakin lama semakin perlahan-lahan. Kemudian katanya pula, anak-anak muda, aku telah mengenal berbagai macam ilmu dari berbagai macam perguruan. Meskipun aku tidak bergaul dengan orang-orang sakti, namun sedikit-sedikit aku dapat mengenal nama mereka. Ternyata kalian adalah murid dari orang-orang sakti yang disegani. Namun, nasib kalian agaknya memang kurang baik. Kalian telah melakukan pekerjaan yang berbahaya di tempat yang berbahaya. Karena itu, untuk menghilangkan setiap usaha pembalasan dendam, maka kalian harus binasa. Kalau kalian masih hidup, maka kalian akan menyampaikan peristiwa ini kepada guru-guru kalian, sehingga mereka pasti tidak akan tinggal diam. Nah, mudah-mudahan guru-guru kalian tidak bermimpi buruk di rumah malam ini.
Kemudian kepada ketiga anak-anak muda kawan Mahesa Agni yang seakan-akan membeku, orang tua bertongkat hampir sepanjang tubuhnya itu berkata, "Sayang, kalian pun harus mati untuk melenyapkan saksi-saksi yang akan mungkin menyebarluaskan berita tentang peristiwa ini. Tetapi jangan takut, kalian akan mati dengan cara yang baik. Kalian akan ditusuk langsung di arah jantung, sehingga kalian tidak akan mengalami derita. Kematian yang demikian itulah yang dicari oleh hampir setiap orang, mati tanpa menderita. Tetapi tidak demikian dengan Mahesa Agni dan Mahendra. Mereka akan mati dengan cara yang lain, sebab mereka telah berani melawan Empu Sodo dan murid-muridnya." Suasana segera meningkat semakin tegang. Kini Mahesa Agni telah hampir menguasai segenap kekuatannya kembali. Dengan gigi gemeretak, ia berdiri tegak di atas kedua kakinya yang renggang. Beberapa langkah daripadanya, Mahendra pun telah siap untuk menghadapi segenap kemungkinan. "Nah, kuda Sempana dan Cundaka, jangan kau dekati Mahesa Agni dalam kewajaran. Siapkan Aji Kalabama, hantamkan kepadanya bersama-sama. Apabila seorang-seorang daripada kalian belum dapat memadainya, ia akan jatuh sekali lagi. Tetapi ia cukup tahan untuk tidak mati. Nah, kemudian kalian akan dapat menangkapnya dan menariknya di belakang kuda-kuda kalian selagi ia masih hidup. Sedang yang satu ini, serahkan kepadaku. Bukankah kalian tidak berurusan dengan anak muda yang bernama Mahendra ini?" Tak seorang pun yang menyahut kata-kata itu, tetapi mereka kemudian segera memusatkan kekuatan lahir dan batin. Tanpa berjanji, keempat anak muda itu telah membangunkan kekuatan puncaknya. Kuda Sempana dan Cundaka telah menyusun Aji Kalabama, Mahendra dengan Aji Bajrapati seperti yang dimiliki oleh Witantra, dan Mahesa Agni telah memperbaharui kekuatannya dalam ilmunya, Aji Gundala Sosro. Dalam ketegangan yang memuncak itu kembali terdengar suara tertawa Empu Sodo sambil berkata, "Hehehehe, lucu. Aku melihat kelucuan di sini. Kalian keempat anak-anak muda sedang membangkitkan ilmu kepercayaan masing-masing. Sebentar lagi kekuatan-kekuatan itu telah siap berbenturan. Namun apakah gunanya kau melawan Mahesa Agni? Dan apa pula gunanya kau mempersiapkan permainan yang buruk itu?" "Mahendra, melihat sikapnya, aku menyangka bahwa kau sedang mempersiapkan kekuatan yang dinamai oleh penyusunya, Aji Bajrapati. Kau sudah melihat Gundala Sosro, tak berarti apa-apa bagiku. Karena itu, lebih baik kalian menyerah. Kalian akan segera diikat dan ditarik di belakang kuda. Bukankah semakin cepat semakin baik?" "Tutup mulutmu!" bentak Mahendra tanpa mengenal takut. Justru setelah ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat menghindar lagi dari bahaya maut. "Ayo, jangan banyak bicara. Kalau aku tak mampu membunuhmu, biarlah aku mati di padang karautan ini." Orang tua itu menarik nafas. Pandangan matanya kini menjadi semakin puas, seperti burung elang yang melihat anak ayam di pelataran. Desahnya, "Kau memang berani, tetapi kau sedang membuat dirimu sendiri sengsara. Kau hanya mampu berbicara," potong Mahendra itu. "Tetapi kau tidak mampu berbuat apa-apa." Orang tua itu agaknya menjadi marah sekali. Sebelum Mahendra dapat berbuat sesuatu, tiba-tiba ia merasa sebuah tamparan di pipinya. Tamparan tangan orang tua bertongkat itu.
bergerak itu sedemikian cepatnya sehingga Mahendra seakan-akan tidak lebih dari sebuah patung. Terasa pipi Mahendra disengat oleh perasaan pedih. Ia terhuyung-huyung beberapa langkah ke samping. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menguasai keseimbangannya. Anak gila! Terdengar suara Empu Sodo berat parau. Nah, kau lihat apa yang dapat aku lakukan. Meskipun kau tengah membangun aji yang kau bangga-banggakan, namun kau tidak berdaya melawan sebuah pukulan yang sangat sederhana. Apa katamu sekarang? Mahendra menggeram, namun ia masih menjawab. Persetan, kau mulai dengan curang sebelum aku bersiap. Dada Empu Sodo benar-benar terbakar oleh jawaban itu. Karena itu maka katanya, aku memang tidak mempunyai banyak waktu. Dalam pada itu Mahesa Agni yang telah bersiap dengan aji Gundala Sosro itu pun tidak dapat tinggal diam. Sekali lagi ia mengerling ke arah kuda sempana yang sedang dengan asiknya melihat gurunya yang sedang marah itu. Mahesa Agni masih tetap dalam pendiriannya bahwa ia harus segera dapat mengurangi jumlah lawan-lawannya. Tetapi anak muda itu mengumpat di dalam hatinya ketika ia mendengar Empu Sodo memperingatkan muridnya. Kuda sempana, kau jangan tidur. Sekali lagi kau akan diserang oleh Gundala Sosro. Jangan kau lawan seorang diri, lawanlah bersama-sama. Kalian akan mendapatkan Mahesa Agni itu seperti seonggok sampah. Nah, kau akan dapat berbuat apa saja atasnya. Kini tidak ada jalan lain bagi Mahesa Agni daripada melawan kedua orang itu bersama-sama. Karena itu, maka segera Mahesa Agni mengambil sikap. Ia harus berusaha mendapatkan arah yang memungkinkan ia melawan kedua lawannya itu satu demi satu. Karena itu, maka ia harus menjadi semakin berhati-hati. Dalam pada itu Empu Sodo pun telah melangkah maju mendekati Mahendra. Perlahan-lahan sekali, seperti seekor kucing sedang menakut-nakuti seekor tikus yang kecil. Namun dalam pada itu, ia masih berkata kepada murid-muridnya, hati-hatilah, meskipun musuhmu itu hanya seorang, tetapi ia cerdik seperti demit. Mahesa Agni menggeram. Kedua lawannya selalu mendapat peringatan dari gurunya. Namun ia tidak dapat mengeluh saja di dalam hatinya. Ia harus menghadapi bahaya itu. Dan ia harus melawan sekuat tenaga yang ada di dalam dirinya. Ia sama sekali tidak akan dapat minta bantuan kepada ketiga kawan-kawannya yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu. Dan Mahesa Agni pun sama sekali tidak menyesali mereka. Sebab apapun yang mereka lakukan sama sekali tak akan berarti. Ketika kuda sempana dan orang yang menamakan diri Mbau Rekso Kali Elu itu melangkah semakin dekat, serta keduanya kemudian mengambil jarak yang cukup untuk memecah perhatian Mahesa Agni, maka terdengar suara Cundaka menggeram. Mampuslah kau kerbau gila, sebut nama ayah bundamu, tataplah langit untuk yang terakhir kalinya sebelum kau memeluk bumi, supaya kau tidak menyesal di dalam alam lain kelak. Mahesa Agni tidak menjawab. Ia benar-benar telah bersiap menghadapi sepasang kekuatan Aji Kalabama. Tetapi
Tetapi ketika kedua lawannya itu melangkah semakin dekat, terjadilah sesuatu yang sama sekali di luar perhitungan mereka. Tiba-tiba meluncurlah sebuah batu dari arah ketiga kawan-kawan Mahesa Agni yang duduk membeku. Demikian kerasnya dan langsung mengenai dada Cundaka sehingga terdengar orang itu mengadu pendek. Gila! Ia mengumpat keras-keras. Hei, kelinci betina, apakah kau akan ikut campur dalam persoalan ini? Sehingga kau akan ikut aku ikat di belakang kudaku. Ketiga kawan-kawan Mahesa Agni itu benar-benar telah membeku sehingga mereka sama sekali tidak dapat menjawab. Bahkan tubuh mereka menjadi semakin gemetar dan tulang-tulang mereka seperti dilolosi. Kalau sekali lagi kalian berbuat gila, maka kalianlah yang akan mengalami nasib yang paling mengerikan. Tak ada jawaban sama sekali. Ketiganya masih saja duduk seperti patung batu, diam kaku. Empu Sodo pun melihat sesuatu terbang dari arah ketiga anak-anak muda itu. Ia mengetahui pula bahwa salah seorang muridnya telah terkena lemparan batu. Namun ia tidak melihat salah seorang dari ketiga anak-anak muda yang ketakutan itu bergerak. Karena itu timbullah kecurigaannya sehingga ia berkata, "Hei, Cundaka, apakah kau dapat dikenainya?" "Ya guru, batu sebesar telur merpati tepat mengenai dadaku. Alangkah sakitnya." "Batu sebesar telur merpati dapat membuat kau kesakitan selagi kau matak Aji Kalabama." "Ya guru." "Setan!" geram Empu Sodo. Kemudian kepada ketiga anak muda itu ia berteriak, "Hei, apabila ada di antara kalian seorang yang sakti, yang mampu melempar tanpa menggerakkan tangan, bahkan mampu menyakiti muridku, kenapa kalian atau salah satu dari kalian berpura-pura takut? Sungguh tidak jujur. Ayo, kalau salah satu dari kalian ternyata mampu berbuat demikian, sebutlah namamu dan tampillah ke dalam arena." Ketiga anak-anak muda kawan Mahesa Agni itu mendengar kata-kata Empu Sodo, namun mereka sama sekali tidak mengerti maksudnya, sehingga justru dada mereka seolah-olah telah tersobek-sobek oleh pedang di lambung kuda sempana atau berlobang ditusuk tongkat orang tua itu. Tetapi Empu Sodo masih saja berkata kepada mereka, "Ayo, jangan curang, jangan menyerang sambil bersembunyi dalam selubung ketakutan. Kalau salah seorang dari kalian tidak ada yang mengaku, maka kalian bertigalah yang akan aku binasakan dengan cara yang tidak pernah dapat kalian bayangkan. Sebab aku akan dapat memotong setiap anggota badanmu perlahan-lahan, dari yang paling tidak berbahaya dan yang terakhir adalah lehermu. Ayo, cepat katakan." Tubuh-tubuh itu kini benar-benar telah menjadi lemas. Demikian takutnya, sehingga dengan tangan gemetar mereka menutupi wajah-wajah mereka sendiri. Bahkan Jinan sudah menangis seperti anak-anak yang ditinggalkan ibunya seorang diri di gelapnya malam. "Hah!" berkata Empu Sodo lantang. "Kau pura-pura menangis. Mungkin kaulah yang telah melakukan keajaiban itu, melempar sedemikian kerasnya tanpa menggerakkan tanganmu. Kini kau pura-pura menangis melolong-lolong. Apakah kau akan menyerang muridku dengan aji yang dapat kau lontarkan lewat lolonganmu?" Jinan menjadi semakin ketakutan. Karena itu maka tangisnya menjadi semakin sedih. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak berbuat apa-apa, tetapi suaranya tersekat di kerongkongannya karena ketakutan yang mencekam dadanya.
Empu Sodo yang marah bukan buatan itu tidak sabar lagi. Selangkah ia mendekati ketiga anak-anak muda itu. Namun kini bukan Cundaka yang akan terkena lemparan batu, tetapi batu itu mengarah kepada dirinya. Namun ia adalah seorang yang cukup sakti, sehingga ketika butiran batu itu menyambarnya, ia masih mampu memukulnya dengan tongkatnya. Namun ketika tongkatnya membentur batu kecil itu, Empu Sodo terkejut dan mengumpat, "Hei, demit buruk, siapa kau?" Ternyata sentuhan batu kecil itu benar-benar tidak diduganya. Tenaga dorongnya telah mampu menggetarkan tongkatnya. Karena itu maka dengan demikian segera Empu Sodo mengetahui bahwa kekuatan orang yang melemparkan batu itu benar-benar kekuatan yang tidak dapat dianggap ringan. Kini ia telah dapat meyakini bahwa sebenarnya memang bukan salah seorang anak-anak Panawijen itulah yang melemparkan batu itu. Ketika ia sedang menghadap kepada ketiga anak itu dan memandangi mereka, maka dilihatnya batu itu melontar dari gerumbul di belakang anak-anak yang membeku itu. Dengan demikian, maka segera Empu Sodo mengetahuinya bahwa seorang telah bersembunyi di balik gerumbul itu. Empu Sodo itu pun kini tidak mau melangkah maju lagi. Seseorang yang melampaui kekuatan kebanyakan orang sedang menunggunya. Mungkin sesuatu ketika orang yang bersembunyi itu tidak melemparnya dengan batu, tetapi suatu kali dapat terjadi orang itu melempar dengan sebilah pisau atau dengan jarum-jarum baja yang runcing sebangsa pasar yang kecil. Yang dapat dilakukan oleh orang tua itu kemudian adalah berteriak-teriak lantang. "Hei, pengecut yang bersembunyi di balik gerumbul, ayo keluarlah, jangan menyerang sambil bersembunyi." Namun suaranya itu lepas saja tanpa ada yang menyahut. Gemanya mengelentang memukul tebing-tebing perbukitan dan menyusur dinding sungai, mengatasi desir air terjun di bawah jeram-jeram. Sesaat Empu Sodo itu terdiam, dipandanginya gerumbul itu dengan tajamnya, seakan-akan sorot matanya ingin menembus rimbunya daun-daun perdu di dalam alam yang semakin gelap. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Empu Sodo sama sekali tidak dapat menangkap tanda-tanda yang menunjukkan kepadanya siapa dan berapa orang yang bersembunyi di belakang gerumbul itu. Namun dengan demikian, menilik cara orang itu mengatur pernafasannya, cara orang itu sampai ke sana dan bersembunyi di sana tanpa diketahuinya, maka pasti orang itu bukan orang kebanyakan. Agak di belakang Empu Sodo sebelah menyebelah, berdiri keempat anak-anak muda dengan tegangnya. Mahesa Agni, Mahendra, Kuda Sempana dan Cundaka. Mereka terpaku di tempatnya seperti sebatang tonggak yang kokoh. Namun perhatian mereka pun sama sekali terampas oleh peristiwa yang mendebarkan itu. Lebih-lebih Kuda Sempana dan Cundaka, mereka menyangka, bahkan hampir pasti, bahwa orang yang bersembunyi itu akan berdiri di pihak Mahesa Agni dan Mahendra. Ternyata ia telah mencoba menghalangi Cundaka dan Empu Sodo sendiri. Meskipun demikian, kedua orang itu terlampau percaya kepada gurunya. Gurunya adalah seorang sakti yang pilih tanding, seorang yang disegani oleh orang-orang sakti yang lain, sehingga tidak banyak di antara mereka yang sanggup bergaul, bersaing dan bertemu dalam ilmu dengan gurunya. Sesaat padang rumput itu terbenam dalam suasana yang sunyi.
Angin malam yang lembut mengalir mengusap tubuh-tubuh yang kaku tegang, menggetarkan dedaunan dan membuat suara yang sayu. Sekali-sekali suara jeram-jeram yang dihanyutkan oleh silirnya angin terdengar gemerasak beruntun susul menyusul. Namun kemudian semakin lama menjadi seolah-olah semakin jauh. Empu Soto masih berdiri dengan tegangnya. Tongkatnya siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Ia menyangka bahwa orang yang bersembunyi adalah seorang yang sakti, namun tidak berani beradu dada dengannya, sehingga orang itu hanya dapat melawannya dari tempat yang tersembunyi. Kemarahan Empu Soto semakin lama menjadi semakin memuncak pula. Ia tidak sabar lagi menunggu keadaan berkembang semakin jelas. Karena itu, maka tiba-tiba ia berteriak. "Hei, kuda sempana dan cundaka! Jangan hiraukan kelinci yang bersembunyi di dalam semak-semak itu. Ayo, selesaikan pekerjaanmu. Mengikat Mahesa Agni di belakang punggung kudamu. Biarlah orang ini berada di tempat persembunyiannya sampai kita meninggalkan tempat ini." Kuda sempana dan orang yang menamakan dirinya Mbau Rekso Kali Elu itu seolah-olah tersadar. Sekali mereka menghentakkan dirinya, maka kini mereka siap menghadapi lawannya, Mahesa Agni. Tetapi kembali mereka tertegun karena tiba-tiba Mahendra berkata, "Nah, Agni, marilah kita melawan keduanya. Pilihlah olehmu, manakah yang lebih menarik perhatianmu satu di antara mereka?" Mahesa Agni berpaling ke arah Mahendra sesaat. Cepat ia dapat menangkap maksudnya. Ia menganggukkan kepalanya dan berdesis di dalam hatinya. Mahendra cukup cerdik menanggapi keadaan. Namun dalam pada itu Empu Soto menggeretakkan giginya sambil berteriak, "Hei Mahendra, jangan turut campur. Biarlah mereka menyelesaikan persengketaan mereka sendiri." Sebelum Mahendra menjawab terdengar suara Mahesa Agni Parau. "Dan kau biarkan Mahendra terlalu lama menunggu kau membunuhnya. Ia tidak cukup sabar. Biarlah salah seorang muridmu mewakilimu." "Tidak!" teriak Empu Soto. "Aku sendiri akan membunuh Mahendra." "Silakan," sahut Mahesa Agni pula. "Tetapi agaknya kau lebih tertarik pada permainan baru itu." Sekali lagi Empu Soto menggeretakkan giginya. Kedua anak itu ternyata mampu mempergunakan kesempatan. Meskipun tak seorang pun di antara mereka yang mengetahui siapakah yang berada di dalam semak-semak itu. Tetapi mereka merasa bahwa orang yang berada di dalam semak-semak itu tidak ingin melihat Mahesa Agni dan Mahendra mengalami nasib yang sangat buruk. Setidak-tidaknya orang itu ingin melihat persoalan ini berakhir dengan jujur, tanpa ikut campurnya orang-orang luar seperti Empu Soto. Meskipun demikian, Mahesa Agni dan Mahendra sendiri pun diliputi oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Ia tidak tahu pasti apa yang dikehendaki oleh orang yang bersembunyi itu. Yang dapat dilakukan kini hanyalah kemungkinan yang dapat menguntungkan saja dalam keadaan yang sangat berbahaya itu. Sesaat Empu Soto berdiri termangu-mangu. Ingin ia segera meloncat mencekik Mahendra. Namun sebagian perhatiannya terikat pada orang yang bersembunyi di dalam gerumbul itu. Kalau ia lengah, mungkin sebuah pisau dapat menembus lambungnya. Karena itu yang terdengar kemudian orang tua itu mengutuk habis-habisan. "Setan pengecut, ayo keluarlah. Kalau tidak, maka aku segera akan membunuh Mahendra. Mungkin kau saudaranya atau gurunya sekalipun, atau apa." Masih tak ada jawaban.
Namun pertanyaan Empu Sodo itu bahkan mengungkap dugaan Mahendra atas orang yang bersembunyi itu. Gurunya memang berada di Tumapel saat ini. Gurunya melihat kakak seperguruannya menyuruh pergi ke Padang Karautan. Gurunya mendengar pula apa yang diceritakan oleh Ken Arok kepada Witantra. Tetapi kembali Mahendra menghapus dugaannya itu. Gurunya tidak berkepentingan apa-apa dengan Padang Karautan, dengan Mahesa Agni, Ken Dedes maupun Tunggul Ametung. Aku tidak peduli siapa yang bersembunyi itu, katanya di dalam hati. Tetapi aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya seandainya aku masih tetap hidup dan dapat keluar dari padang ini, karena ia telah menyelamatkan aku dan Mahesa Agni. Namun kesenyapan padang itu kembali tersayat oleh suara Empu Sodo. Bagus, kalau kau tidak menampakkan dirimu, aku sudah kehabisan waktu. Tunggulah, aku akan memutar leher Mahendra sehingga ia tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Aku ingin melihat tubuhnya terkelupas di belakang kudaku yang berlari kencang. Empu Sodo itu pun dengan hati-hati melangkah surut. Ia ingin menjauhi gerumbul itu untuk kemudian meloncat mencekik Mahendra. Namun kembali ia mengumpat. Dengan sigapnya ia terpaksa menggerakkan tongkatnya, memukul sebutir batu yang terbang ke arah dadanya. Gila, gila, teriaknya. Ayo pengecut, jangan bersembunyi saja. Kalau kau tidak berani berhadapan muka dengan Empu Sodo, jangan mengganggu. Pulang saja ke rumah, ambil periuk, dan lebih baik menanak nasi daripada berada di medan. Empu Sodo menunggu sesaat. Ia menjadi semakin gelisah ketika ia melihat Mahesa Agni ternyata telah mempersiapkan dirinya. Ia kini cukup yakin bahwa orang di gerumbul itu memang berusaha untuk mengikat Empu Sodo, sehingga orang itu sama sekali tidak sempat mengganggu perkelahian anak-anak muda itu. Mahendra yang melihat Mahesa Agni bersiap, segera menyiapkan dirinya pula. Ia pun telah mendapat keyakinan seperti Mahesa Agni, sehingga dengan tenang akan dihadapi lawannya, salah satu dari kedua murid Empu Sodo itu. Tetapi keduanya segera terganggu. Ternyata orang yang bersembunyi di dalam gerumbul itu tidak ingin bersembunyi terus. Sejenak kemudian terdengar suara tertawa lirih dalam nada yang rendah. Terdengar suara dari dalam gerumbul itu. Hehehe, ternyata nyamuknya bukan main banyaknya, sehingga aku tidak betah tinggal di dalam gerumbul ini terlampau lama. Kembali terdengar gemertak gigi Empu Sodo. Ternyata orang itu sengaja menghinanya, bukan karena dirinya, tetapi justru hanya karena digigit nyamuk. Maka orang itu keluar dari persembunyiannya. Namun Empu Sodo masih berdiam diri. Betapapun kemarahannya menyala di dalam dadanya, tetapi orang itu yang bersembunyi di belakang gerumbul masih belum menampakkan diri. Selain baru suaranya, bahkan kembali suara itu terdengar. Bukan hanya nyamuk, tetapi semutnya pun banyak sekali. Hei, Empu Sodo, apakah kau membawa parem untuk menghampiri gigitan semut nganggrang? Gila, setan betina, ayo jangan banyak bicara, bentak Empu Sodo yang tidak dapat menahan kemarahannya. Ayo, keluarlah dan marilah kita berhadapan sebagai orang-orang jantan. Kembali terdengar suara tertawa dalam nada yang rendah. Hehehe, jangan marah, terdengar jawaban. Baiklah, aku keluar dari persembunyian ini.
Sesaat kemudian Empu Sodo membelalakkan matanya. Ia melihat daun-daun yang bergerak. Ternyata orang yang bersembunyi itu benar-benar akan meloncat keluar. Mahesa Agni, Mahendra, kuda sempana dan orang yang menamakan dirinya Maurekso Kalielo tertegun kaku. Pandangan mata mereka pun melekat pada daun-daun yang bergerak-gerak itu. Dengan hati yang berdebar-debar mereka menunggu siapakah yang akan muncul dari dalamnya. Tiba-tiba mereka melihat bayangan itu tidak meloncat dengan cepat atau sigap melangkah dengan gagahnya, tetapi bayangan itu perlahan-lahan menyibak dedaunan dan dengan langkah satu-satu maju menyusup di antara daun-daun dan ranting-ranting kecil. Empu Sodo benar-benar tidak sabar melihat orang itu. Dengan nada yang tinggi ia berteriak, "Cepat, hei si Putua! Aku tidak sabar menunggu kau merayap." "Hehehe, jangan tergesa-gesa," sahut orang tua itu. "Aku sudah tua dan malam gelapnya bukan main. Jangan mengada-ada. Kau mampu melemparkan batu sekeras itu. Kenapa kau tidak meloncat dan menepuk dada? Inilah aku." Tidak. Kalau aku menepuk dadaku sendiri, aku akan terbatuk-batuk." "Kau benar-benar setan. Kau ingin mempengaruhi tanggapanku atasmu supaya aku menjadi lengah. Pengecut," geram Empu Sodo. "Ia pun tidak. Bersiagalah supaya kau tidak mati melawan aku. Tetapi jangan membentak-bentak. Biarlah aku berbuat sesuka hatiku." Dada Empu Sodo serasa benar-benar telah menyala. Kini ia melihat bayangan itu telah melangkahkan kakinya, menerobos lembaran daun terakhir. Demikian orang itu tampak di luar gerumbul. Demikian terdengar Empu Sodo berkata lantang, "Setan, benar-benar setan. Jadi kau yang telah mengganggu pekerjaanku. Kenapa tiba-tiba saja kau berada di tempat ini?" Bukan saja Empu Sodo yang terkejut melihat kehadiran orang itu, tetapi juga Mahesa Agni, Mahendra, kuda sempana dan Cundaka. Meskipun sebab dari kejutan itu berbeda-beda, namun sesaat mereka justru terpaku di tempatnya. Empu Sodo terkejut karena tiba-tiba saja ia melihat orang yang sama sekali tak disangkanya akan hadir di tempat itu. Sedang Mahesa Agni, Mahendra, kuda sempana dan Cundaka terkejut karena sama sekali belum pernah mengenal orang itu. Demikian orang itu ada di antara mereka. Demikian orang itu telah memilih pihak. Orang itu sendiri berdiri sambil mengkibaskan pakaiannya. Sekali-sekali ia tersenyum dan kemudian katanya, "Bukan main," katanya, "nyamuk, semut, dan segala macam serangga." "Hei, Kisanak," potong Empu Sodo kemudian. "Kenapa kau tiba-tiba saja berada di tempat ini?" Orang itu mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, "Kebetulan saja aku berada di tempat ini. Berhari-hari aku membayangi anak yang bernama Mahesa Agni. Aku mencarinya dan kini aku telah menemukannya." Dada Mahesa Agni berdesir mendengar jawaban itu. Orang itu juga mencarinya, siapa dan kenapa. Namun dalam pada itu terdengar Empu Sodo berkata, "Untuk apa kau cari anak itu? Seperti kau, seperti apa yang akan kau lakukan atasnya? Hei, apakah kau mempunyai kepentingan yang sedemikian penting dan menyangkut persoalan yang langsung menyinggung dirimu, sehingga kau berusaha merebutnya dari tangan muridku?" "Ya," sahut orang itu, "lepaskan Mahesa Agni, akulah yang akan menyelesaikannya."
Mereka berdua sesaat berdiam diri. Empu Sodo mengawasi orang itu dengan tajamnya. Namun sekali-sekali ia berpaling juga kepada Mahesa Agni dan kedua muridnya. Tetapi sesaat kemudian, Empu Sodo itu tertawa. Suaranya melengking tinggi, menyakitkan telinganya. Di antara suara tertawanya itu terdengar kata-katanya. "Hah! Mahesa Agni, nasibmu memang terlampau jelek. Agaknya kau sudah menyangka bahwa seseorang telah datang menolongmu. Tetapi keledai tua ini ternyata sedang mencarimu pula karena kau telah berbuat dosa atasnya. Anak semuda kau ini telah mempunyai musuh di segala penjuru angin. Hanya orang-orang yang berwatak jahil, suka mencampuri urusan orang lain seperti kau inilah, maka kau mempunyai musuh di mana-mana. Nah, aku minta tinggalkan Mahesa Agni," berkata orang itu. Namun sekali lagi terdengar Empu Sodo tertawa. "Jangan mengigau. Aku tahu bahwa kau akan dapat melakukan apa saja yang kau kehendaki atasnya. Tetapi aku ingin memberi sekedar permintaan kepada kedua muridku. Mungkin kau ingin melihat permainan itu pula." "Permainan apa? Apakah kau belum mendengar? Sejak tadi aku telah menyebut-nyebutnya. Menariknya di belakang seekor kuda." Ya, orang itu terdiam sesaat. Namun tiba-tiba ia menjawab, "Aku dapat juga melakukannya." Jawaban itu benar-benar menggetarkan dada Mahesa Agni. Ia belum pernah berbuat sesuatu atas orang itu. Ia belum pernah mempunyai persoalan apapun juga. Namun tiba-tiba orang itu datang membawa dendam kepada dirinya. Dada Mahesa Agni benar-benar diguncangkan oleh berbagai perasaan. Bingung, cemas dan beribu pertanyaan melingkar-lingkar. Ia sama sekali tidak mencemaskan nasibnya kini. Ia sama sekali tidak gentar menghadapi siapapun. Apalagi setelah ia mendapat kesimpulan bahwa ia kini sedang menjelang harinya yang terakhir. Namun ia merasa bingung dan cemas bahwa ternyata ia telah menyalahi dan menumbuhkan dendam kepada orang lain atas dirinya tanpa disadarinya. Kalau demikian, maka alangkah rendah budinya, alangkah bodohnya. Ia sama sekali tidak ingin membuat orang lain menjadi sakit hati, apalagi mendendamnya. Kini tiba-tiba ia berhadapan dengan orang semacam itu, sakit hati dan mendendam. Namun Mahesa Agni masih saja berdiam diri. Ia ingin mendengar apa saja yang akan dipercakapkan oleh Empu Sodo. Mungkin dalam percakapan itu, ia akan dapat menangkap siapa dan apa saja yang menumbuhkan dendam itu kepadanya. Kini yang terdengar adalah suara Empu Sodo. "Aku ragu-ragu akan kata-katamu." "Kenapa?" sahut orang itu. "Apakah kau ragu bahwa aku akan dapat menangkapnya hidup-hidup dan mengikatnya di belakang seekor kuda? Namun kini aku tidak sedang membawa kuda. Meskipun demikian, kau tentu akan memberi kesempatan aku meminjam kudamu." "Tidak," sahut Empu Sodo. "Aku tidak ragu-ragu. Aku kenal kesaktianmu. Tetapi adalah bukan kebiasaanmu berbuat demikian. Selama ini kau selalu menentang tindakan-tindakan yang menyenangkan itu. Kau selalu mengganggunya sebagai suatu kebiadaban dan keganasan. Sehingga kau menganggap orang-orang yang harus dijauhkan dari pergaulan. Nah, sekarang kau datang dan akan melakukan perbuatan yang serupa. Khusus untuk anak itu," sahut orang itu. Empu Sodo tertawa terbahak-bahak sehingga tongkatnya terguncang-guncang. Katanya, "Hahaha, ternyata sifatmu yang selama ini kau bangga-banggakan
adalah hanya sekedar bulasan. Ternyata apabila kau sendiri langsung tersentuh perasaanmu, maka sifat-sifatmu yang asli itu terungkapkan. Kalau demikian, maka akulah yang lebih jujur daripadamu. Aku tidak pernah menyembunyikan segala macam sifat, watak dan kesenanganku seperti kau. Dan lihat, muridku pun bukan hanya sekedar anak-anak patisan. Kuda Sempana adalah seorang pelayan dalam istana. Jangan ribut, potong orang itu. Serahkan Mahesa Agni kepadaku. Empu Sodo tidak segera menjawab. Sesaat ia masih dicekam keraguan. Dikenalnya orang yang datang itu sebagai seorang yang selama ini menentang hampir segala perbuatannya. Meskipun mereka berdua berkawan sejak kecil, namun setelah mereka menempuh jalan hidup masing-masing, maka seakan-akan mereka berdua selalu bermusuhan, meskipun tidak berterus terang. Hampir setiap usaha Empu Sodo bertentangan dengan selera orang itu, sehingga setiap kali mereka pasti berselisih pendapat. Akhirnya mereka berdua dipisahkan oleh keadaan, masing-masing menuruti jalannya sendiri-sendiri. Hanya kadang-kadang mereka masih bertemu dalam pertentangan pendirian, semakin lama semakin tajam. Sehingga setelah mereka kemudian tumbuh menjadi orang-orang sakti menurut saluran ilmunya masing-masing yang diterima dari guru yang berbeda-beda, maka mereka hampir tidak ingin menjumpai kembali yang satu dengan yang lain. Mereka masih menghormati persahabatan masa kanak-kanak mereka, namun mereka saling membenci karena pandangan hidup mereka yang jauh berbeda, bahkan berlawanan. Tetapi pada suatu saat mereka harus berjumpa kembali di padang rumput karautan yang sepi. Apabila Empu Sodo mengenang segala peristiwa yang pernah terjadi dalam hubungannya dengan orang itu, maka ia yakin bahwa orang itu datang untuk meneruskan usahanya, menghalang-halangi semua perbuatannya yang dianggap oleh orang itu bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Karena itu, maka akhirnya Empu Sodo pun menarik kesimpulan atas segala macam kata-kata orang yang baru datang itu. Tiba-tiba padang rumput karautan yang sepi itu tersayat oleh suara tertawa Empu Sodo yang tinggi melengking. Semua orang yang mendengar suara itu terkejut. Hanya orang yang masih berdiri di muka gerumbul itu sajalah yang seakan-akan sama sekali tidak mendengar suara Empu Sodo itu. Lebih-lebih Mahesa Agni sendiri, hatinya selama ini selalu terguncang-guncang oleh berbagai persoalan. Kini tiba-tiba ia menghadapi persoalan baru yang sama sekali tak dikenal ujung dan pangkalnya. Orang yang sama sekali belum dikenalnya tiba-tiba merasa menyimpan dendam di dalam hatinya. Mahesa Agni yang merasakan keanehan itu masih juga berusaha memandangi wajah orang baru itu. Namun agaknya kepekatan malam telah mengaburkan pandangan matanya. Ia tidak berhasil mengenal wajah itu, apalagi ia berdiri tidak begitu dekat. Namun betapapun ia mencoba mengingat-ingat bentuk tubuhnya, suaranya dan apa saja yang memungkinkan ia mengenalnya, tetapi usaha itu sia-sia. Malam gelap dan hati Mahesa Agni pun gelap, dan kini suara tertawa Empu Sodo itu benar-benar telah menyakitkan telinganya dan mengguncang-guncang isi dadanya. Tetapi tiba-tiba suara tertawa itu surut dengan cepatnya ketika terdengar orang yang baru datang itu mendehem beberapa kali. Bahkan tiba-tiba orang itu menguap sambil berkata, "Aku mengantuk sekali. Apakah malam ini telah terlampau dalam?
Empu Sodo mengerutkan keningnya. Suara tertawanya kini telah berhenti. Ditatapnya wajah orang yang baru datang itu dengan tajam. Lalu katanya, kau sangka aku termasuk anak-anak yang dapat kau kelabuhi? Apa hubunganmu dengan Mahesa Agni, sehingga kau akan melepaskan dendammu kepadanya? Aku tahu apa yang akan kau lakukan atasnya. Sekali lagi, kau akan menghalang-halangi maksudku. Hei, orang itu seperti acuh tak acuh saja berkata, apa begitu? Gila, Empu Sodo mengumpat. Kau masih saja gila sejak dahulu. Setelah umurmu melampaui pertengahan abad, kau masih saja berbicara tanpa ujung pangkal. Ayo, katakan yang sebenarnya. Kau telah menyebutnya, Empu. Jadi benar dugaanku. Kau akan mencegah murid-muridku membuat permainan yang dapat menyenangkan hati mereka. Pembicaraan itu telah membuat Mahesa Agni menjadi pening karenanya. Ia sama sekali tidak mampu membuat tanggapan yang sebenarnya dari pembicaraan itu. Dan sampai sejauh itu, baik Empu Sodo maupun orang yang baru datang itu sendiri belum pernah menyebut namanya. Karena itu, dalam kepepatan perasaan tiba-tiba terdengar Mahesa Agni berteriak, kalian membicarakan tentang nasibku, tetapi aku belum mengenal siapakah kau orang yang baru datang. Orang itu berpaling. Dipandanginya Mahesa Agni dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya. Kemudian terdengar ia berkata, Mahesa Agni, apakah kau ingin mengenal aku? Tentu, meskipun aku tidak tahu maksud sebenarnya. Apakah kau akan membunuh aku? Apakah kau akan berbuat apa saja? Namun aku ingin tahu siapakah kau ini. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian kembali ia berpaling kepada Empu Sodo sambil berkata, anak itu belum mengenal aku, Empu. Geram Empu Sodo. Apakah aku harus memperkenalkan Kisana kepada anak itu? Silakan, sahut orang itu. Sebutlah namamu sendiri, kau yang datang mencampuri urusanku. Mustahil kalau kau belum mengenalnya, atau kalau demikian, aku menjadi semakin pasti bahwa kau pasti hanya ingin menggagalkan maksudku, lain tidak. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya kepada Mahesa Agni, Agni, aku kenal kepada gurumu, meskipun tidak begitu rapat. Aku kenal guru anak yang bernama Mahendra itu, juga meskipun tidak begitu rapat. Tetapi hubunganku dengan kau, Agni, jauh lebih rapat dari hubunganku dengan gurumu atau guru Anggir Mahendra. Mahesa Agni mendengarkan kata orang itu dengan terheran-heran. Hubungan apakah yang ada antara dirinya dan orang itu? Namun Mahesa Agni tidak bertanya. Dibiarkannya orang itu berkata terus. Sejak beberapa hari, aku sengaja membayangimu, Agni. Aku sudah mendengar kabar tentang gurumu yang beberapa hari yang lalu pergi meninggalkan Panawijen. Karena itu, aku harus menemuimu. Mahesa Agni masih saja berdiri seperti patung. Dan ketika orang itu akan berkata terus, terdengar Empu Sodo memotong. Hei, apakah yang sedang kau katakan itu? Rupa-rupanya kau sedang mengarang sebuah cerita supaya kau mempunyai alasan untuk berbuat sesuatu. Orang itu tertawa. Hehehehehe, kau terlalu curiga kepadaku, Empu. Tentu aku mempunyai alasan untuk bercuriga. Selama ini kau selalu berusaha mencampuri urusan orang lain. Tetapi kali ini bukan urusan orang lain. Mahesa Agni
bagiku sama sekali bukan orang lain. Omong kosong. Orang itu tertawa kembali, suara lunak dalam nada yang rendah. Katanya kemudian, "Hehehehe, aku melihat kau malam kemarin bertempur melawan Anggir Kuda Sempana yang menamakan dirinya hantu karautan dan menyembunyikan wajahnya di belakang secarik kain. Sejak itu, aku merasa bangga kepadamu, Agni. Kau benar-benar mewarisi ketangkasan ayahmu dulu." Dada Mahesa Agni berdesir. Orang itu menyebut-nyebut ayahnya yang telah meninggal dan didengarnya orang itu berkata, "Aku sangka bahwa aku tidak akan dapat bertemu dengan kau lagi, Agni. Tetapi beberapa waktu yang lampau aku mendengar dari seseorang yang datang kepadaku atas suruhan ibumu bahwa kau masih ada dan kau berada di dalam asuhan Empu Purwa. Dan ternyata kau mencerminkan perguruan Panawijen dengan baiknya." "Jangan ngelantur," bentak Empu Soto yang kehilangan kesabaran. "Perkenalkan dirimu, lalu kau mau apa? Kalau kau mau berbuat sesuatu untuk anak itu, melindunginya misalnya, maka aku tidak mempunyai cara lain daripada menyingkirkan kau, Kisanak." "Aku minta waktu sesaat lagi," jawab orang itu. Kemudian kepada Mahesa Agni ia berkata, "Agni, kau mempunyai sebilah keris peninggalan ayahmu." Tanpa sesadarnya, Mahesa Agni mengangguk. Keris peninggalan ayahnya buatan pamannya itu hampir tak pernah terpisah daripadanya apabila ia sedang melakukan tugas-tugas yang penting dan mungkin berbahaya. Meskipun ia membawa pedang, namun ia lebih tenang apabila kerisnya itu dibawanya pula. Keris yang baginya bukan sebagai senjata biasa. Karena itulah, maka keris itu justru jarang sekali atau bahkan tidak pernah dipergunakannya. Sebab ia tahu benar betapa tajam kekuatan yang tersimpan padanya. Setiap goresan, meskipun hanya seujung rambut, akan dapat berarti maut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.